Oh, sayang, aku mencintaimu. Iya, aku juga. Kita harus pekerjakan pengasuh. Anak kembar tidak bisa dikendalikan. Kupikir kau sudah melakukannya. Anak-anak, jangan berisik. Tidak ada yang boleh merusak malam ini. Aku akan hubungi pengasuh sekarang. Aku mohon, cepatlah kemari. Keadaan terkendali. Kita bisa pergi. Tidak ada yang boleh merusak malam kita. Halo. Kami akan pulang jam 11 dan mereka harus sudah tidur saat kami pulang. Pengasuh, ayo kita bersenang-senang. Daftar tugasnya apa ya? Makan malam, bermain, tidur. Hai. Halo, aku akan memberinya makan. Akan kucoba? Selamat makan ya. Susu dan sereal. Kau menyukainya? Tidak? Ya, baiklah. Suara apa itu di dalam kamar? Oh, aneh sekali. Aku baru memberinya makan. Ini sangat mustahil. Tunggu dulu. Apa yang terjadi? Baiklah, ayo cepat. Apa? Mereka ada 2. Aku pernah kehilangan anak tapi belum pernah dapat tambahan. Aku pasti akan dipecat. Apa yang terjadi? Pengasuh, bangunlah. Hei, siapa aku? Di mana aku? Oh, piu. Ada 2 lagi. Kerja bagus, saudariku. Hei, anak-anak, ayo kita bermain. Tebak hewan apa memakan apa. Kau menebak kuda Nil. Jawabannya benar. Sapi mungkin memakan rumput. Bagus sekali. Bagaimana dengan panda? Rumput. Salah, panda adalah beruang. Oh tidak, mereka bisa merusak ini. Tapi panda dilindungi oleh WWF. Kalian tahu apa yang dimakan oleh panda? Bantu mereka ya, tulis komentar di bawah. Oh, Gabriel, aku bisa berlama-lama melihat akun Instanya. Semoga bisa kencan dengannya. Oh tidak, dia mengajak aku berkencan dalam 1 jam. Bagaimana mengubah labu menjadi kereta kuda? Oh, maksudku mengubah Cinderella menjadi seorang putri. Mereka sangat pandai mendandani boneka. Ide yang sangat bagus. Hei, anak-anak, bantu aku ya, aku mohon. Oh, aku mohon. Baiklah, tapi kau harus janji kami boleh menonton film horor daripada harus tidur. Film horor? Ya, baiklah, sepakat. Ini meja kalian. Tunggu dulu, biar aku saja. Sayang, semua ini untukmu. Ya ampun, ini orang aneh. Ini menunya, Tuan. Tunggu dulu, biar aku saja. Sayang, jangan melihat harganya, karena bagiku kau sangat berharga. Ya, baiklah. Hei, tunggu dulu, biar aku saja. Sayang, aku persiapkan semua ini sendiri. Sayang, kau baik sekali. Aku harus mengeringkan rambutku. Di mana pengering rambutku? Apa yang terjadi? Itu bukan mainan. Hentikan anak-anak, aku tidak tahan lagi. Ups, kenapa ruangannya berputar? Hentikan, pelan-pelan. Bintang-bintang, tunggu dulu. Ide yang sangat bagus. Jangan bergerak. Cantik sekali. Terima kasih ya. Sayang, tolong hubungi pengasuh itu ya. Oh, baiklah. Tunggu sebentar, sayang. Halo. Halo, semua baik-baik saja? Iya, semua baik-baik saja. Tenanglah. Hei, apa itu? Sayang, lihat kekacauan ini.
Iu, nafsu makanku jadi hilang. Aku punya alat pemutih. Ini dia. Alat apa ini? Ini harus ditaruh di mana? Di dalam mulutmu, sayang. Oh, terima kasih. Dah. Fiu, bersulang untuk kebersihan mulut. Bersulang. Aku merasa aneh. Wow, ini benar-benar lebih baik. Mereka sangat manis saat tidak teriak-teriak dan membuat berantakan. Ya ampun, aku kehabisan waktu. Hei, teman-teman, tolong sukai video ini ya. Terima kasih. Aku butuh manikur. Mereka pandai dalam kesenian. Ini bisa digunakan. Bagus. Sekarang cobalah agar tidak keluar garis. Wow, kukuku terlihat sangat cantik. Thank you. Oh, ini kotak perhiasan ibu. Ibu tidak pernah mengizinkan kita. Sekarang, ayo kita buka. Hei, jangan. Hentikan itu. Kalau ada perhiasan yang hilang, aku bisa dipecat, lalu ditangkap, kemudian dipenjara. Dan aku tidak akan pernah kembali. Anak-anak, ambil perangkat ini. Lebih bagus dari perhiasan. Oh ya, berikan. Benda ini masih memakai kabel. Ayo buat benda ini terlihat trendy. Jangan bergerak, pengasuh. Oh, terima kasih anak-anak. Saatnya untuk merias wajah. Ini tidak berhasil. Mereka sedang apa ya? Membuat tato sementara, itu menarik. Oh, aku ingin bibir seperti ini. Gambar. Lalu pindahkan. Sempurna. Dia benar-benar konyol. Tolong bawakan bonnya. Bagaimana dengan makanannya? Ini bonnya, Tuan. Oh, tidak. Aku lupa membawa dompet. Oh, tidak. Aku ada ide. Hai, pria tampan. Oh, jangan lagi. Tidak ada yang akan percaya padaku. Pikirkan sesuatu. Tunggu sebentar. Hai, pria tampan. Aku mau pulang. Ini bukan makan malam romantis peringatan pernikahan yang aku bayangkan. Dia bisa mencungkil bola matanya. Bagaimana ini? Itu kacau sekali. Kau harus lakukan seperti ini. Gradasinya harus mulus dan garisnya harus sama rata. Kau tidak mempelajarinya di sekolah? Bagaimana kalau sekarang? Eyeshadow-nya cantik, tapi kau tidak. Oh, berikan garpunya. Taruh di sini, lalu pulas tulang pipinya. Ini sempurna. Bagaimana kalian tahu melakukan ini? Kami menonton Trum-Trum Trik. Aku tidak bisa berkencan dengan pakaian ini. Ada apa di dalam lemari? Ya ampun, kenapa kalian bertengkar? Ini menarik. Aku seperti seorang pemilik kasino. Tidak buruk. Hei sayang, kau mau berdansa? Tunggu sebentar. Ruangan rahasia. Iya, aku sangat suka. Wow, banyak sekali pakaiannya. Lemari yang luar biasa. Apalagi yang disembunyikan di sini? Kemarilah. Hampir dapat. Aduh, kepalaku selalu saja terbentur. Wow, ini tidak buruk.
Aku benar-benar cantik. Oh, ada yang datang. Itu pasti Gabriel. Aku benar-benar gugup. Halo. Ini untukmu. Siapa pecundang itu? Ini untukmu, ada uang untuk berjaga-jaga. Terima kasih anak-anak. Pulangkan dia sebelum jam 11. Dan jangan macam-macam, kawan. Kami tidak mempercayaimu. Dadah. Oh tidak, itu pasti ibu dan ayah. Kita seharusnya sudah tidur. Kita akan dapat masalah besar. Ini malam yang luar biasa. Wah, anak-anak sudah tidur. Mereka sangat manis, seperti ibu mereka. Dan dia harus menyelamatkan putrinya sekarang. Oh, petugasnya datang. Akhirnya, operasi khusus tidak boleh dilaksanakan lebih dari 3 hari. Orang tuanya menunggu. Jenny terlihat agak aneh. Dia mungkin hanya takut. Itu bukan dia. Jenny baik-baik saja, tapi sekarang dia terkunci di balkon. Dia menemukan remote, tapi itu bukan remote TV. Mungkin benda itu mengendalikan tektonika lempeng atau AC. Remote-nya tidak membuat perbedaan, tapi bisa membantu Jenny untuk kursi pijat. Jenny harus mematenkannya. Perut Jenny benar-benar sudah berteriak, "Berikan aku makan." Oh, dia sering menonton, pokoknya harus bertahan untuk mencari makanan di situasi yang ekstrim. Menunggu bisa membunuh. Saatnya untuk berkreasi. Untuk menangkap burung, kau harus berpikir seperti burung. Tidak ada satu angsa yang bisa menolak pria tampan yang membawa banyak biji-bijian. Tapi tidak berhasil. Orang ini tidak tahu cara menarik perhatian sama sekali. Sekarang Jenny akan tunjukkan caranya. Di kebun binatang, burung tidak bisa memalingkan matanya. Dia berusaha keras, tapi tarian perkawinan dan nyanyiannya tidak menarik perhatian siapapun. Jangan bersedih, Jenny. Kau bisa makan biji-bijian. Tetangga mereka, Tuan Wagner, menanam anggur di balkonnya. Ada banyak hama dan ulat bulu di apartemen Jenny gara-gara dia. Tapi hari ini perbuatannya terbayar. Tuan Wagner orang Inggris yang serakah. Dia tidak mau berbagi. Jenny cukup cerdik menanam bijinya dan menumbuhkan anggurnya sendiri. Tapi pohon anggurnya tumbuh lambat. Sukai video ini agar pohonnya tumbuh cepat. Oh, terima kasih teman-teman. Orang tua Jenny pergi ke McDonald's terdekat untuk membeli makanan. Oh, ibunya tidak cukup pandai melempar paketnya ke balkon. Dan ayahnya tidak pandai menangkap paket yang mengenai wajah. Ada pilihan lain untuk mengirimkan makan malam pada putri mereka. Jenny tidak terlalu pandai untuk menangkap burger yang terbang. Tapi dia tetap nakal. Dia pernah melempar helikopter dengan ketapel. Dia bisa mengenai balon dengan mudah. Makan siangnya mendarat di tangannya. Dan drone-nya itu adalah punya Tuan Wagner. Itu kesalahannya karena sudah memata-matai. Suara apa itu? Itu suara seseorang yang menonton Naruto di rumah sebelah. Jenny belum pernah menonton episode ini. Dia tidak mau melewatkannya. Untungnya dia punya teropong. Yang terpenting jangan sampai jatuh. Kacamata ini akan membantunya menonton dengan resolusi 4K. Jenny merasa bosan dan memutuskan melihat-lihat isi kotak lama. Ada kostum Spider-Man. Foto pahlawan super ini bisa membuatnya kaya. Mungkin dia berganti pakaian di sini dan pergi membela keadilan. 5 menit dan Jenny tertidur. Spider-Man mengambil barang-barangnya dan membangunkan paparazzi itu. Dia meninggalkan hadiah kecil untuknya. Dan poster yang sudah ditandatangani. Sebentar lagi dia akan segera bebas. Ayah punya tambang yang digunakannya untuk mengikat kapal di dermaga. Tali itu akan membebaskan Jenny. Tetangga di bawah adalah pelatih kebugaran. Tali itu menarik perhatiannya. Jenny mengikat tali itu agar ayahnya bisa naik ke atas. Aku punya pertanyaan untuk rencana ini. Ayah memanjat seakan balkon itu adalah Gunung Everest. Dan pelatih kebugaran menenangkan pendaki ini. Dia mengira ayah Jenny adalah pencuri. Jenny hanya punya tambang. Tidak tahu caranya, tapi dia ubah menjadi kotak mainan.
Ada banyak sekali pencuri di lingkungan ini. Jenny berusaha menenangkan ibunya, tapi ibunya sibuk mengobrol dengan temannya. Dia tidak hanya bayar panggilan dengan uang di rekeningnya, tapi juga uang di dalam tasnya. Kalian bisa anggap ini bukan pencurian, tapi donasi untuk anak muda yang bokeh. Tapi pencuri itu hanya mengejek Jenny dan dia tidak akan dimaafkan. Harusnya dia tidak membuat Jenny marah. Uang ibu hanya untuk Jenny dan dia tidak mau berbagi. Ayahnya mendapatkan uang ini dari hasil kerja keras. Dia manajer SDM di Google. Jenny sudah tidur dan sekarang dia sangat bersemangat. Ada kabel di balkonnya. Setelah beberapa eksperimen, dia tahu ini adalah kabel listrik. Dia membutuhkan listrik untuk bisa menerangi balkonnya. Oh, sepatu Cats. Ini yang dibutuhkannya. Ukuran sepatunya kekecilan, tapi dia menggigiti kuku dan menekuk jarinya. Sandal lamanya tidak mau berpisah dengannya. Tunawisma itu hanya tidak suka warnanya. Hari ini panas sekali. Air raksa berusaha memecahkan kaca termometer dan melarikan diri ke langit. Sepertinya matahari marah pada Jenny dan dia tidak tahu alasannya. Sinar matahari membakar barang-barang Jenny satu persatu dan mendekati Jenny. Tubuhnya sudah terlalu besar untuk sembunyi di kotak. Dia harus menyelamatkan diri. Kanopi dari pakaian, kenapa tidak terpikirkan olehnya? Siapa yang pecundang sekarang? Oh, pesawat kertas. Mungkin surat cinta dari penggemar rahasia, tapi sepertinya surat itu dari penguntit yang marah. Batas di antara mereka terlalu tipis. Orang itu berani mengolok-olok Jenny. Dia bukanlah kucing yang bisa digoda dengan laser, meskipun dia benar-benar manis. Jenny akan menangkap semua titik berkilau. Sekarang dia punya titik berkilau di toplesnya, lampu yang cantik. Ayah merindukan putri kecilnya. Dia sedih karena mereka tidak bisa bersama. Ibu berusaha untuk menenangkannya dengan segala cara. Ibu bahkan juga membuat boneka Jenny. Tapi tidak ada boneka yang bisa menggantikan orang tersayang. Kecuali foto, itu hampir sama. Dan Jenny punya masalah baru. Angin menerbangkan Pepsi-nya dan membuat rambutnya berantakan. Tunggu, rambutnya sama seperti sebelum diterpa angin. Musim semi datang sangat cepat. Saatnya mengeluarkan baju hangatnya dari lemari. Angin menerbangkannya sebelum Jenny bisa memakainya. Jenny ingin memberi pelajaran pada angin dan mengurungnya di dalam koper. Kau suka ini, elemen yang konyol? Gadis itu menjinakkan dingin dan sekarang dia punya kulkas. Orang tua Jenny membuat rencana untuk menyelamatkan putri mereka. Ayah terlalu banyak menonton film aksi. Kalian boleh mengira dia kehilangan akal dan itu mendekati kenyataan. Tapi semua orang dewasa seperti anak-anak. Mereka juga suka bermain. Atau kehidupan mereka membosankan. Ayah sangat suka bermain menjadi tukang. Dia tidak tahu apapun soal itu, tapi dia bisa melakukannya. Kenyataannya itu dialami setiap pria. Tentunya ada resiko dia akan percaya kalau dia maha kuasa. Tapi dalam hal pekerjaan, dia akan menangis seperti anak kecil. Jenny menemukan koper lagi di balkon. Ada pemutar piringan hitam di dalamnya. Dia bahkan tidak tahu apa itu. Dia mengira benda itu alat pemanggang. Jadi dia tidak paham kenapa roti lapisnya dingin. Ini seperti ada yang memberikan iPhone pada manusia primitif. Kita menyaksikan celah generasi teknologi. Waktu akan menyembuhkan dan Jenny pun menghancurkannya. Dia punya jam dan tidak lagi memukul pemutar piringan hitam dengan keyboard. Dia tetap ingin mendengarkan musik. Musik memberikan Jenny inspirasi. Untuk apa ke konser Harry Styles jika bisa mendengarkan lagunya di ponsel? Ya, kalau di konser, Jenny merasa malu menari seperti itu. Tidak ada yang sangat menyukai nyanyiannya. Semua tetangganya berkumpul. Mereka mengira ada anjing yang melahirkan. Jenny beruntung memakai headphone dan tidak bisa mendengar suaranya. Dia mengira orang-orang berkumpul untuk mengapresiasi bakat menyanyinya. Oh, salah satu tetangganya memecahkan jendela. Artinya sekarang dia bebas. Dia bisa memeluk orang tuanya. Ternyata musik masih bisa menyelamatkannya. Bola menggelinding ke arah yang salah, mengenai Dylan si tunawisma. Dia bisa memakan bola ini, tapi dikembalikan pada anak itu. Semua karena matanya yang memukau. Dylan tidak keberatan main dengannya. Temannya hanyalah manusia angin di pompa bensin.
Sudah lama sekali dia tidak bersenang-senang. Mereka menemukan rumah anjing besar di pembuangan sampah. Peranakan apa ya? Jenny pun mendapatkan ide. Mereka bisa ubah menjadi rumah untuk Dylan dan dia tidak akan jadi tunawisma lagi. Tapi berpelukan itu salah. Tidak ada yang mau memeluk pria yang malang itu. Tidak mengherankan, dia memang harus mandi. Dylan ingin menyelesaikan memakan roti yang ditemukannya tadi pagi. Tapi makan siangnya terganggu. Dylan akan merasakan perawatan spa. Dia tidak tahu kalau Dylan takut air. Seperti kucing. Tapi Jenny tidak menerima penolakan. Saatnya mandi bersih. Ini sangat mudah. Mereka hanya perlu air dan sabun. Terlihat seperti pesta busa. Memandikan tunawisma lebih menyenangkan dibanding mencuci mobil. Dylan sangat menyukai sponsnya. Sepertinya dia menikmati prosesnya. Dia bisa menulis. Semua akan tahu siapa yang tinggal di sini. Semoga anjing besar itu tidak kembali ke sini. Tidak yakin dia bisa membacanya. Ibunya Jenny memikirkan diri sendiri seperti biasa. Tapi gadis itu tidak butuh perhatiannya lagi. Sekarang dia punya mainan baru. Ya ampun, sepertinya ibu datang. Cepat, ayo sembunyi. Ibu sedang mencari sisirnya. Oh, untung ibu tidak tahu kalau Jenny memakainya untuk menyisir rambut Dylan. Seandainya dia juga mencemaskan putrinya. Dia menyukai lampu yang unik ini. Ibu ingin kalian menulis di komentar di mana sisirnya. Sebaiknya ibu tidak mengetahui persahabatan putrinya dengan si tunawisma. Untungnya tidak ada yang menyalahkan Dylan. Siapa sangka bermain dengan pria tunawisma ternyata sangat seru. Dylan benar-benar mengundang kesialan. Dia tidak sengaja merusak pipa di halaman. Berarti sekarang mereka akan punya masalah dengan air di rumah. Ibu ingin mengisi panci, tapi tidak ada air. Dia wanita yang mandiri, jadi mengatasi masalah ini sendiri. Dia tidak percaya pada tukang pipa. Dylan harus bersembunyi. Tunawisma di halaman belakang membuatnya lebih marah dibanding mainan yang berserakan di lantai. Dia tidak tahu ada air terjun di sini. Dan sekarang dia senang ada airnya. Baiklah, makan malam disiapkan. Ibu sudah pergi. Dylan tidak perlu menjadi lampu lagi. Hampir ketahuan. Pipa dan lampu senter milik ibu memberikan ide pada Jenny. Dia bisa membuat lampu dari ini. Dylan tidak akan takut kegelapan lagi. Dan sekarang dia sangat senang. Jenny mengurus makanan teman barunya. Dylan terbiasa memakan makanan basi. Masih banyak yang harus dipelajari. Sekarang Jenny seperti punya anak. Dia harus mengajarkan segalanya dan juga mengurusnya. Dia dulu mencuri telur dari sarang burung. Tapi ternyata di toko selalu tersedia. Selagi Dylan menikmati makanannya, Jenny dapat ide yang bagus. Dia bisa memakai kertas karton telur untuk mendekorasi rumah. Itu akan menjadi peredam suara. Burung pelatuk selalu mengetuk atap. Ibu hanya ingat pada Jenny saat harus membuang sampah. Teman barunya sangat menyukai sampah ini. Sesuatu yang spesial baginya. Tapi kenapa dia butuh botol plastik yang banyak? Tetap tenang, ahli dekorasi plastik sedang berkarya. Dia membuat kursi seperti ahli, tidak buruk. Bahkan di satu botol ada sisa soda. Apakah dia akan meminum itu? Menjijikkan. Raja, duduk di singgasanamu. Kau berhak di situ. Dylan mencuri barel dari tempat sampah nuklir. Biasanya dia membuat api dari barel itu agar tidak kedinginan. Api memang benar-benar berbahaya. Jenny tidak akan membiarkan hal ini terjadi. Sebaiknya membuat meja daripada membakar barel yang bisa meledak. Sepertinya Dylan menyukainya. Jenny tidak melihat temannya itu, tapi dia menemukan tirai mencurigakan. Ada apa di sana? Wow, ini aneh. Apa dindingnya ingin disukai? Jenny tidak mengerti. Mungkin harus menekannya. Dindingnya memberikan kerajinan tangan. Ayo beri suka di YouTube. Tidak berhasil. Silakan sukai video ini ya. Oh, terima kasih teman-teman. Cantik sekali. Jenny suka bermain Tetris. Dari sanalah kegemaran konstruksinya.
Oh tidak, ponselnya mati. Dylan ingin menyemangati teman barunya. Dia bisa bermain Tetris sungguhan. Lihat cara dia memainkannya. Dylan multisentuh melakukan dengan baik. Jenny punya bakat memanipulasi pria. Mereka membuat sesuatu bersama. Suasana hati Jenny membaik. Dylan berhasil. Mereka membuat rak keren. Rak itu cocok dengan interior rumahnya Dylan. Bunga-bunga menambahkan suasana nyaman yang spesial. Jenny ingin menunjukkan kehidupannya pada temannya, jadi dia bisa melihat penampakan bagian dalam rumah pada umumnya. Dylan memang sangat mudah terkejut. Sebelumnya dia mengira kenyamanan artinya melindungi diri dengan tutup tempat sampah. Dia memang harus belajar tentang sopan santun. Sofa ini memeluknya bagaikan awan. Ups, ibu sudah kembali. Dylan harus bersembunyi. Ibu tidak akan suka melihat pria tunawisma di rumahnya. Tapi gulungan karpet di ruang keluarga bukan ide yang bagus untuk menyamar. Dia wanita yang kuat. Dia memindahkan seorang pria dengan sangat mudah. Tapi itu bukan pendaratan yang mulus. Kepalanya sudah sering terbentur. Ide yang buruk mengundangnya ke rumah ini. Jenny membuatkan burger andalan untuk meminta maaf. Tapi dia lupa alat makannya. Dia butuh waktu lama menemukannya. Dylan sudah menghabiskan burgernya. Dia tidak pernah menggunakan alat makan. Untuk apa dia pakai itu? Dia punya tangan. Itu alat makannya. Dia selalu bawa. Dia dapat tato ini ketika di penjara. Dylan harus memperbarui pakaiannya. Artinya harus menjahit pakaian lamanya. Jenny bosan melihatnya memakai pakaian yang sama. Saatnya untuk mendandani temannya. Dylan takut pada perubahan. Dia suka pakaiannya. Tidak perlu takut, dicoba saja. Pakaian itu cocok. Jenny punya rencana sendiri untuk pakaian lamanya. Dylan takut mengucapkan perpisahan. Dia harus mulai percaya pada temannya. Dia buat tempat penyimpanan keren dari pakaian usang. Dia sangat berhemat. Sudah 1 jam Dylan mengejar ban sambil membawa pemantik gas. Tapi ban itu ketakutan, jadi tidak mau menyerah. Itu tidak akan selesai kalau tidak ada Jenny di sana. Dia janji tidak akan membuat api. Sebaiknya mengubah ban menjadi sesuatu yang berguna. Contohnya hamparan bunga. Alam memberikan inspirasi dan membuatnya lebih baik. Menyenangkan bisa membuat sesuatu yang cantik dengan tanganmu. Apalagi jika itu bagian dari kehidupan liar. Aku tidak yakin tipe tanaman ini diperbolehkan di sini. Dylan ingin menjelajahi rumah temannya. Masih banyak yang ingin dilihatnya. Contohnya, pantulannya di dalam cermin. Biasanya dia bercermin di genangan air. Dan dia terlihat lebih tampan dalam genangan bensin. Dylan ingin bercukur karena ini pertama kalinya dia bisa melihat dirinya dengan normal. Perubahan penampilan hanya sebuah awalan. Oh, dia belum berusia 50. Lihat, sebenarnya dia tampan. Itu bukannya krim cukur, tapi krim kocok. Tapi dia tidak tahu. Jadi dia mengira Jenny memakan krim cukur. Akhirnya paketnya sudah tiba. Dia punya kejutan untuk pria tunawisma itu. Ini adalah jam. Dia bisa tahu kapan pagi dan kapan malam. Tapi Dylan lebih suka kotaknya. Dia biasanya tinggal di kotak. Itu membuatnya teringat masa kecilnya. Jenny langsung membebaskan teman anehnya. Plastik gelembung ini menarik perhatian. Dia ingin mengenakan sesuatu di kepala. Dylan menyukainya. Ibu ingin tidur siang saat Jenny mengambil bantal kesayangannya. Ibu mengira kalau ada hantu di rumah mereka. Tapi ini bukan hantu. Putrinya sedang memberikan perhatian ke temannya. Dia mempunyai bantal tapi tidak ada selimut. Tapi dia akan mengurusnya. Ibu ingin tidur lagi. Tapi lagi-lagi tidak bisa bersantai. Pria tunawisma ini benar-benar licik. Dia ingin membuat Jenny merasa menyesal. Dan itu berhasil. Dia senang memberikan perhatian. Tapi yang dibutuhkan Jenny adalah jam tangan emas ayahnya, bukan bantuan medis. Ide yang bagus. Luar biasa, sakitnya menghilang. Ini keajaiban dari semua keajaiban. Tapi Jenny tidak sebodoh itu. Ayo berikan pelajaran padanya. Bagaimana dengan suntikan? Dylan tidak butuh jam tangan lagi. Tidak ada rasa sakit. Dylan sedang bermain TikTok dan dia suka. Jenny masih punya kejutan yang tersisa. Ini akan menjadi kejutan besar karena ini adalah rumah pertama.
pertamanya. Ini pesta pindahan rumah. Jenny menyuruhnya menggunting pita. Dia bukan tunawisma lagi. Sekarang dia punya wisma. Tidak tahu bagaimana mengatakannya. Jenny melihat ponsel milik Dylan. Dia merasa curiga. Jadi selama ini Dylan sudah menipu Jenny. Itu jahat sekali. Dia berusaha menjelaskannya. Sebenarnya dia kaya tapi tidak punya teman. Dia siap membayar mahal untuk perhatian Jenny. Tapi Jenny tidak butuh uang. Jenny hanya butuh sahabat, jadi dia memaafkannya. Tapi hari ini kepala ibu selalu saja terbentur. Mungkin ibu harus lebih memperhatikan putrinya. Ibu tidak menyangka akan bertemu dengan orang asing. Dalam hatinya dia adalah predator. Ibu jatuh cinta dan tidak mau melepaskan mangsa tampannya ini. Sepertinya Dylan juga suka. Seperti inilah Jenny mendapatkan ayah dan teman baik dalam satu orang. Helen dan Dylan saat ini sedang mengadakan pesta semua mainan keren. Dan semua murid terpopuler ada di sini. Nick si kutu buku bahkan membawa yoyo retronya. Itu membuat para tamu ketakutan. Dia seperti museum mainan. Yikes! Kutu buku itu sudah merusak pesta tanpa perlu datang. Dylan merasa sangat kesal. Jika tubuhnya digoyangkan, apa kita akan temukan mainan baru? Menggoyangkan tubuhnya lebih seru dibandingkan berpesta. Nick baru saja bertemu seorang gadis yang membuat hatinya berdebar. Ruby membuatnya tidak bisa berkata-kata. Ruby juga merasakan itu. Karena cinta bisa mengerjakan PR bersama. Menumbuhkan tanaman dalam 1 minggu lebih sulit dari yang terlihat. Yang tumbuh hanya pohon muda kecil. Dylan dan Helen menertawakan mereka. Nick sudah lelah diolok-olok. Sains akan memberi pelajaran pada para perundung. Siapapun bisa menumbuhkan kaktus dalam 5 menit. Menumbuhkan tanaman memerlukan waktu, cinta, dan fotosintesis. Kau bahkan bisa membuatnya dari kaos kaki bekas. Kau tidak perlu menyiramnya, tapi kau harus mencucinya. Benar-benar bau. Apa para kutu buku mengalahkan anak-anak populer? Uang segalanya. Kreativitas juga penting.